mediasi pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Rumah Joglo, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selamat siang, ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yohanes Erwin Pranagora Harun, SHM Hum, sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian dalam perkara perdata nomor 424 garing PDT garing 2022 garing PNPWT. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Afiania Nisa Ramadhani. Di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Rosma Novelia SHMH. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Edwina. Saya di sini sebagai tergugat. Perkenalkan, saya Bintang Pramustika. Saya di sini sebagai tergugat 2. Baiklah, dikarenakan ibu-ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Manfaat dari mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjalin hubungan baik. Wajib ibu-ibu ketahui bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup kecuali ibu-ibu berkehendak lain menjelaskan dalam proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan urutan mediasi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator, para pihak dan menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran pada mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian sengketa terbaik bagi para pihak serta bekerja sama mencapai permasalahan. Yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, apakah ibu mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi untuk menjelaskan lagi? Baik, karena ibu sudah mengerti, maka saya sebagai moderator akan melanjutkan dengan mediasi di Rumah Joglo yang bertempat di Rumah Joglo, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Apakah keberatan? Tidak keberatan. Pada pertemuan mediasi akan dilaksanakan penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak. Kuasa hukum masing-masing pihak bisa membantu terkait pembuatan resum perkara dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi.
Bisa diterima? Setuju. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Bisa diterima? Ya. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Bisa diterima? Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Bisa diterima? Yang kelima, tidak merokok. Bisa. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Bisa diterima? Bisa. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Ya. Baiklah, apakah ibu-ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan terkait tata tertib mediasi tersebut? Ya. Setuju. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai. Baik ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib. Proses mediasi yang telah kita sepakati bersama yaitu sebagai berikut. Yang telah disetujui oleh ibu-ibu sekalian, yang pertama, para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Saya harap ibu-ibu dengan bisa menaati aturan dengan ada tata tertib yang disepakati tersebut. Untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Ibu Afiani, Baiklah, silakan. jadi begini, saya dengan Bu Edeli dan Bu Bintang melakukan transaksi jual beli tas branded seharga 4 miliar. Sudah dibuatkan nota jual beli pada tanggal 30 September 2022. Pada waktu itu saya membayar uang muka sebesar 1 miliar secara tunai dan sepakat sisanya akan dibayar 2 bulan setelah tas branded itu datang. Tanggal 3 Oktober tahun 2022 saya membayar sisanya pembayaran lunas dengan memberikan 2 lembar cek. Bu, coba itu dilihatkan 2 lembar ceknya. Baik, jadi di sini saya akan menunjukkan 2 lembar cek dari klien saya. Tertera di sini pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan nomor 27929 sejumlah 1,5 miliar. Kemudian yang kedua dengan nomor 2756 pada tanggal yang sama sejumlah 1,5 miliar atas nama Ibu Afiani. Setelah beberapa minggu, saya mendatangi toko branded tersebut untuk mengecek keaslian tas itu ya. Akan tetapi pihak dari toko Gucci tersebut mengatakan bahwa tas barang yang saya beli itu KW Super. Jadi saya langsung menghubungi Bu Edeli dan Bu Bintang. Tapi Bu Edeli seolah menghindar dari saya dan Bu Edeli itu justru mengatakan tidak benar bahwa tas itu tidak benar KW. Kata Bu Edeli itu asli. Jadi karena saya merasa tidak adil, di sini saya akan mengajukan gugatan bersama kuasa hukum saya. Kalau boleh tahu objek dari transaksi antara Ibu Afiani dan Ibu Edeli dengan Ibu Bintang seperti apa? Baik, itu saya tunjukkan sambil Ya. Seperti ini, tas branded Gucci, merek Gucci seharga 4 miliar yang saya beli dari Ibu Edeli dan Bu Bintang. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Ibu Afiani dan Ibu Edeli dan telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli terbukti dari fotokopi nota pembelian yang saya terima dengan objek tas bermerek Gucci di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Tahap pembayaran dilakukan 2 kali, Betul. yaitu uang muka sebesar 1 miliar dan tahap kedua yaitu di 2 lembar cek yang masing-masing nominalnya 1,5 miliar. Akan tetapi saat dicek barang tersebut ternyata KW Super. Benar begitu? Benar, Pak. Solusi apa yang Ibu Afiani inginkan dari mediasi ini? Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas transaksi jual beli tas ini yang Ibu Edeli dan Bu Bintang berikan pada saya itu tas palsu atau KW Super. Sedangkan kalian itu udah menerima uangnya sebesar 4 miliar.
Ya, selanjutnya kuasa hukum saya yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan maksud dari Ibu Alfiani ya. Jadi kami ingin mengajukan usulan perdamaian. Kami menginginkan Ibu Bintang dan Ibu Edeli mengakui secara tulus dan meminta maaf kepada Ibu Alfiani. Lalu Ibu Bintang dan Ibu Edeli memberikan tas yang asli, bukan yang KW. Begitu Pak. Benar begitu Ibu Alfiani? Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Edeli dan Ibu Bintang untuk menyampaikan permasalahannya. Seperti apa? Baik, dari Ibu Edeli. Baik, terima kasih atas perkenalannya Pak. Memang benar, saya dan Ibu Bintang melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Alfiani. Dan benar bahwa telah dibuatkan nota jual beli seperti yang dikatakan oleh Ibu Alfiani ya, di tanggal 30 Oktober 2022. Ibu Alfiani telah membayar uang muka sebesar 1 miliar secara tunai dan membayar sisanya dengan Oke, bisa dibacakan terkait 2 lembar cek tersebut dari Ibu Bintang, tergugat 2. Oke, cek yang pertama itu nomor XP 2799269 tanggal 3 Oktober 2022 BCA sejumlah 1,5 miliar rupiah, dan cek nomor XP 2799251 tanggal 3 Oktober 2022 Bank BCA sejumlah 1,5 miliar rupiah. Kedua cek tersebut atas nama Ibu Alfiani. Ya, ini 2 lembar ceknya ya, Ibu-ibu. Oke, terima kasih. Tergugat 2, Bu Bintang. Silakan. Bahwa bukannya kami tidak beritikat baik kepada Ibu Alfiani dengan memberikan tas palsu atau KW Super. Saya yang memiliki tas tersebut bisa dibuktikan bahwa saya membelinya di luar negeri. Lalu, mengapa ada pertanyaan dari pihak Gucci bahwa tas yang diberikan kepada Ibu Alfiani adalah tas KW atau palsu? Ibu Edeli dan Ibu Bintang, mungkin dari Ibu Bintang bisa menjelaskan. Setelah saya cek kembali, ternyata karena kesalahan saya dalam memberikan nomor tas yang saya beli itu tertukar. Ada kekeliruan nih Pak, sehingga tas tersebut dikatakan palsu karena data pembelian yang tidak valid. Oke, saya bisa simpulkan bahwa Ibu Edeli dan Ibu Bintang membenarkan telah terjadi transaksi jual beli dengan Ibu Alfiani. Hal itu dibuktikan dari nota yang saya dapat. Jual beli yang sama dengan yang dimiliki Ibu Alfiani, tas Gucci yang merupakan objek transaksi tersebut. Ibu Alfiani telah membayar uang muka seharga 1 miliar secara tunai, betul? Dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 3 Oktober 2022, dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan nominal cek yang sama yang saya dapat, bahwa Ibu Bintang mengakui adanya kekeliruan terhadap nomor validasi tas Gucci tersebut sehingga tasnya tidak terdaftar dalam pembelian Gucci oleh Ibu Alfiani. Benar begitu Ibu Edeli dan Ibu Bintang? Lalu solusi apa yang Ibu Edeli dengan Ibu Bintang inginkan dari mediasi ini? saya ingin masalah ini diselesaikan dengan baik-baik karena permasalahan ini hanya ada kesalahpahaman antara saya, Ibu Bintang dengan Ibu Alfiani. Oke, saya dan Ibu Edeli mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Ibu Alfiani karena kekeliruan kami berdua. Dan kami akan memberikan nota yang asli secepatnya, akan tetapi karena kekeliruan ini, saya mohon kepada Ibu Alfiani untuk memberikan waktu kepada kami selama 7 hari untuk mencari nota yang terkait dengan pembayaran tersebut. Oke, bagaimana Ibu Alfiani? Apakah Ibu Alfiani bersedia memaafkan Ibu Edeli dan Ibu Bintang dan bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada Ibu Edeli dan Ibu Bintang untuk mencari nota terkait dengan pembayaran tersebut? Baik, karena Bu Edeli dan Bu Bintang meminta maaf dengan tulus pada saya dan mencari nota yang asli, maka saya akan memaafkan dan setuju bahwa memberikan waktu 7 hari. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan, tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat, yang pertama ya, bisa diulang. Yang pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan tergugat 2, betul? Yang kedua, bahwa pihak tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat, betul? Bahwa pihak tergugat, yang ketiga, bahwa pihak tergugat akan mencari nota pembayaran yang asli dan memberikan kepada Ibu Alfiani dilakukan paling lambat 7 hari, betul?
Yang keempat, bahwa pihak penggugat dengan tergugat dan tergugat 2 sepakat pemberian nota dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian, betul? Itulah tadi kesepakatan yang sudah disepakati. Saya mau bertanya kepada Ibu Afiani, Ibu Edeli, dan Ibu Bintang dan kuasa hukum, apakah puas dengan hasil mediasi ini? Puas. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah kesepakatan perdamaian ini dibuatkan dalam akta perdamaian ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja? Kedua satu. Saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan perdamaian? Perbedaan kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian ya? Oke, saya bakal jelaskan tentang yang pertanyaan dari tergugat 1, Ibu Edeli. Apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat yaitu Ibu Afiani wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak, yaitu Ibu Afiani, Ibu Edeli, dan Ibu Bintang. Terus apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta berupa akta perdamaian, maka memiliki kekuatan eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah. Apakah Ibu Afiani dan Ibu Edeli dan Ibu Bintang mengerti atau perlu saya ulangi kembali? Oke, saya beri waktu 2 menit untuk kepada Ibu Afiani, Ibu Edeli, Ibu Bintang dan kuasa hukumnya berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian yang ditentukan akta perdamaian atau tidak. Silakan. Oke, baik. Bagaimana Ibu Afiani? Apakah Ibu Afiani ingin menguatkan kesepakatan bersama perdamaian ke akta perdamaian? Ya, saya ingin melakukan perdamaian. Oke, bagaimana Ibu Edeli dan Ibu Bintang? Ya, saya juga ingin juga. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya kepada Ibu Afiani, Ibu Edeli, dan Ibu Bintang atas itikat baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Saya harap kepada dua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan mediasi ini. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun salah kata. Kesepakatan perdamaian dibuat oleh mediator dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Monggo ditandatangan. Ibu Afiani bisa di sebelah kanan ya? Sini ya? Ya, biar kuasa hukumnya di bawah. Oke, terima kasih. Baik, saya harap sampai di sini jangan sampai ada apa ya namanya perselisihan baru ya. Oh iya. Monggo, silakan. Terima kasih ya, maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Terima kasih.